Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khairi wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-7 ya daripada kitab Al-Kasyifus Shadir ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam masalah Ibn Taimiyah mengatakan butlanu mawjudin qaimin bi nafsihi la dakhilal alam wala kharijah wala fi jihatin mutahayyiz. Kita sudah membaca beberapa nas tentang masalah ini. Kita sampai di nas yang ke-7 ya, betul? Setelah dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Ibnu Taimiyah fi raddihi ala ta'sis lil Imam Ar-Razi. Asani as-safsatu ini ala taksis ini salah, ala taksis biasanya banyak apa namanya typo tadi. Ayo. Asani as-safsatu fil aqliyati min wujuh. Makan Ustaz. Belum makan. Belum. Safsatu. Ayo. As-safsatu fil aqliyati min wujuhin minha. Jadi ada safsatu aqliyah bahwa yang mengatakan Allah itu tidak di dalam, di luar itu ada apa namanya? Satu-satunya apa namanya? Sudah. Ayo. Minha nafiyuhum lin naqidain jami'an bi qaulihim laisa bi'alimin wala jahilin. Ayo, bahwasanya yang mengatakan Allah tidak di luar, tidak di dalam itu adalah apa namanya? Nafiyun naqidain. Ayo. Wala hayyin wala mayyitin wala qadirin wala. Seperti apa? Seperti kalau mereka mengatakan ada zat bukan alim dan tidak jahil, tidak mati dan tidak hidup, wala qad dan tidak qadir dan tidak ajiz, yakni la dakhil wal kharij, sama seperti tidak mati dan tidak hidup. Semacam itu kan? Yani ya Ibn Taimiyah billahi alaik anta tafham hakadha yani. Ayo. Wa man tadabbara hadha wa tadabbara qawla haula'i fi qawlihim laisa. Ayo, dan barang siapa yang tadabbar laisa bi alim wala jahil wala hayyun wala mayyit wa tadabbara qawlu haula, yang menafikan yani munasihah, yang menafikan fi qawlihim laisa, Allah tidak di atas, tidak di dalam alam, tidak berpisah dengan alam, dan tidak muhayyiz, tidak qaimin bil alam, atau tidak di dalam atau tidak di luar alam. Dia mengetahui bahwasanya ini di akal misal awal sufyan la dakhil wala kharij la fawq wala tahat wala, semuanya itu ini seperti la hayyun wala mayyit, sama-sama nakidainnya. Ayo, ada alaisa hadha huwa mizanu syaitan. Dibilang kismah muntashirah dijadikan kismah munhasirah. Ayo. Bal ablagu wa abdahu lil aql. Bahkan lebih apa namanya? Tanakutnya itu lebih bisa dipahami akal daripada tanakutnya la hayyun wala mayyit, la haula wala quwwata illa billah. Ayo. Wa huwa bi manzilati qaulil qa'il la qa'ima bi nafsihi wala bi ghairihi wala ma'al alam wala qabla. Wa huwa yakni bi manzilati qaulil qa'il, yakni yang laisa fawqal alam, semuanya itu sama seperti orang mengatakan la qa'im bi nafsihi wala bi ghairihi wala ma'al alam wala qablahu. Li'anna dzalika nafyun lin naqidain fi sifat, karena semua itu adalah menafikan naqidain bagi sifat, dan nafyun naqidain kan muhal, kan mustahil. Ayo. Wa hadza fil haqiqah nafyun lin naqidain fi dzat. Ayo, kalau dia itu la qaimun bi nafsihi wala bi ghairihi, itu nafyun lin naqidain fi sifat. Ada berlafaqal alam wala kharijah, la hayyun wala mayyit, semuanya itu nafyun li tanakut apa namanya? Tanakut fi dzat, nafyun lin naqidain fi dzat. Mana yang lebih teruk? Nafyun lin naqidaini fi dzat apa fi sifat? Fi dzat. Ayo. Aw mimma huwa luzumuhu lidzat. Aw mimma huwa luzumuhu atau min lawazim dzat. Wa wujubuhu la'am, dibilang wujubuhu dzalika sifat, ini dzalika tanakut tadi itu yang dikatakan tanakut seperti kharij, dakhil, semua itu la halidzat a'am min wujubi tilka sifat, lebih daripada wujudnya tilka sifat. Maknanya Allah itu di luar, di dalam, di luar atau di dalam, punya hayyiz atau tidak, ya min lawazim itu semua itu lebih oke, lebih umum daripada wujud sifat-sifat daripada alim, qadir, hayy.
bagi zatnya Allah. Hadza huwa maknanya ablagh wa aula wa a'dham, ya, bahwasanya kalau sifat-sifat ini lebih utama, lebih umum bagi zat daripada sifat-sifat seperti qudrah, iradah, hayyun kepada sifat. Bukankah maknanya sifat-sifat ini lebih agung? Jadi seperti sifat-sifat ini dengan arti seperti hayyiz, walawazimuhu, fawq, tahat, muhayyiz, dakhil, semuanya itu karena itu lebih umum kepada sifat daripada qudrah, iradah. Maknanya sifat ini lebih agung daripada qudrah dan iradah. Hadza huwa. Wa aidan fahadani naqidan la yatasawwar ay yakhlu anhuma wujud. Aywa, yakni begitu pula naqidan ini tidak mungkin yakhlu minhuma wujud. Ada wujud yang la yakhlu minhuma, dengan arti tidak dakhil wala fadada mustahil, karena namanya naqidain ahaduhuma ala bud an yakuna mawjud. Aywa. Bikhilaf tilka sifat, berbeda dengan sifat-sifat itu daripada qudrah, qudrah, ilm, hay. Memang ada zat yang tidak mempunyai, ada mawjud yang tidak mempunyai haya, qudrah, ilm, tapi tidak ada wujud apapun yang mempunyai tidak ada wujud apapun yang tidak di luar atau di dalam. Hadza huwa. Aywa. Wal marja' fiha tanaqud ila al-fitri shahihati salimah. Aywa, dan tanaqud ini semuanya kembali ke fitrus shahihah. Dan setiap man ansofa wa alima fi fitril khalq wa ma alihil wujudat alima hadza yakinalah raiba fi. Yani, dan barang siapa yang mengetahui fitrahnya manusia dan mengetahui wujudat ini, yang aku katakan ini pasti benar, tidak ada masalah, yakin, ya. Idan fadakhil wal kharij al-hissiyan. Ini adalah kalamnya Ibn Taimiyah. Al-an naqra kalam Syekh Sa'id. Idan fadakhil wal kharij al-hissiyan al-makaniyan al-mustalziman lil hayyiz wal jihati la yatasawwar ay yakhluwa minhuma mawjudun mutlaqan. Maka dakhil wal kharij yang hissi yang bisa dipahami dengan panca indera itu, dan makanian yang lawazimnya itu makan, yang yastalzim hayyiz dan arah. Tidak mungkin ada wujud yang tidak mempunyai hal-hal semacam itu, sama ada dia itu wajib atau mungkin, dan mengambil dakhil atau kharij. Jadi ini tidak dakhil, tidak kharij dari wujud apapun, itu adalah raf'un linaqidain indah menurut Ibn Taimiyah wa huwa batil. Wa hadza maknahu, ini maknanya bahwasanya kalau seumpamanya Allah itu ada, maka Allah itu kalau tidak di dalam, di luar alam bid-darurah. Dan beginilah Ibn Taimiyah itu meyakini fata'amal masyita min ta'amul, silahkan ta'amal semau Anda akan sampai ke hasil yang aku katakan kalau Anda tengok ta'amulnya kalamnya Ibn Taimiyah. Ayo. Wazamuhu batilun li anna ad-darurata tafridu anna Allah idza kana mawjudan fa huwa imma 'ainul 'alam aw ghairuh. Dan sebenarnya Ibn Taimiyah itu salah, bahwasanya kismah akliyah itu bukan Allah itu di luar atau di dalam. Kalau antara cakap darurah, yang darurahnya itu bukan Allah di luar apa di dalam, tapi darurahnya apakah Allah itu alam atau tidak, ainul alam atau tidak, ada darurah ya nih. Tapi Allah di luar alam atau di dalam alam, ada lesa darurah. Ayo. La'annahu kharijul alam aw dakhilun fi. Fattaqabul bainal 'ainiyah wal ghairiyyah fi hadhihi al-hal yaqrubu min at-tanaqudi bil badihah wad darurah. Maka taqabul berhadapan antara ainiyah wal ghairiyyah, apakah Allah ainul alam atau ghairul alam, ini yang lebih dekat ke darurah. Bukan Allah itu ba'da wujudihi hal huwa kharij am dakhilul alam, bukan semacam itu ayyuhal Ibn Taimiyah. Pas orang-orang itu banyak tidak paham perkataan Ibn Taimiyah, terutama pengikut-pengikutnya yang secara membabi buta ingin menjadikan Ibn Taimiyah itu ahli sunnah, atau ingin menjadikan mazhab tajsim itu mazhab yang benar. Sampai sekarang Anda itu melihat sebuah pattern sebagian pengikutnya itu ingin mensucikan Ibn Taimiyah daripada tajsim. Karena Ibn Taimiyah itu Syekhul Islam dan dia bukan mujassim, dia itu daripada ahli sunnah. Kemudian secara otomatis mengklaim orang-orang yang mentajsimkan Ibn Taimiyah itu berdusta kepada Ibn Taimiyah, dan ibarat-ibarat yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah itu hanya menukil daripada ulama-ulama sebelumnya. Itu rata-rata semacam itu. Sebagian lagi mengatakan, oh tidak, memang ini adalah tajsim, dan tajsim adalah madhab yang benar. Yang selain daripada madhab tajsim ini yang salah. Lah ini Anda akan berhadapan dengan banyak sekali ulama. Banyak sekali ulama. Lebih baik Anda membela Ibn Taimiyah itu bukan tajsim, karena mempertahankan mazhab tajsim lebih susah daripada Anda mempertahankan Ibn Taimiyah bukan mujassim. Karena ibaratnya Ibn Taimiyah nau'ama tidak sharih, tapi masalahnya
banyak sekali ibaratnya Ibn Taimiyah yang bukan dalalah mutobaqah tapi mungkin lazimul qarib. Yang mana hal ini mungkin saya Said tidak setuju bahwasanya ini bukan ibarat yang tidak sharih atau tidak terlampau sharih Zainal Abidin, tapi memang sharih Ibn Taimiyah semacam itu. Cuma sharihnya tidak seperti sharih yang benar-benar Allah jismun, tidak semacam itu. Kalau makan hebat semacam itu habis dari Ibn Taimiyah, habis. Tapi lazimnya qarib, lazimnya qarib jiddan, seperti menukil kemudian membela, dan itu terulang berkali-kali, sekali dua kali oke lah, kita boleh kita beri tutup mata, berkali-kali semacam itu. Kemudian kita mengatakan Ibn Taimiyah tidak mengatakan tajsim. Saya rasa kita kena paham bagaimana ilmu itu terjadi. Ayo. بخلاف الداخل والخارج لأن تقابل العين الغيرة تقابل التنقيضين فكل ما ليس بعين وهو قائم بنفسه. Ayo. Karena takobul antara ain dan ghair itu adalah takobul naqidain. Takobul naqidain yakni ini ain ini atau bukan naqidain. Maka setiap yang bukan ainul alam dan dia itu qaimun bi nafsihi fa huwa ghairul alam. Maka takobul antara ainul alam wa ghairul alam itu takobul tsubut wasal. Adapun takobul antara kharijul alam wa dakhilul alam itu adalah bukan takobul naqidain. Kenapa? Li anna dakhil nisbatun ila amrin biwajhin wujudi. Karena dakhil itu di dalam itu adalah nisbatu amrin ma biwajhin wujudi, yakni nisbah perkara ke perkara yang lain bi amrin wujudi. Ini sesuatu, ini air di dalam ini kan amrin wujudi kan, di dalam termos ini ada air dalam termos, di dalam itu di dalam amrun wujudi. Ayo. وليس من ضرورة أي موجود آخر أن تكون نسبته إلى هذا الموجود المتحيز المعين نسبة الداخل والخارج. Ayo, dan tidak mesti nisbah sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dua-duanya itu wujudi. Nisbah antara keduanya itu nisbatul dakhil wal kharij. Tidak tidak pasti. Mungkin nisbahnya antara keduanya itu bukan nisbah dakhil ataupun kharij, kecuali kalau kedua-duanya itu mutahayyiz qaiman bi nafsihi. Adapun pilihan kaunihi mawjud dan tidak, kalau ada dua perkara, Anda tengok ini mutahayyiz, ini mutahayyiz, ya jelas nisbah antara keduanya dukhul wal khuruj. Tapi kalau Anda tengok daripada ini dan ini dua-duanya mawjud, belum tentu dakhil wal kharij. Ayo. ولسنا نهدف هنا إلى مناقشة دعاوى ابن تيمية وهي كثيرة ومليئة بالمغالطات بل إلى بيانها والكشف عنها. Di sini kami tidak ingin menjelaskan dan berdiskusi tentang klaim-klaim Ibn Taimiyah, klaim ini benar atau salah, klaim ini benar atau salah, karena banyak sekali klaim Ibn Taimiyah itu ada mughalatohnya, ada falasinya, banyak sekali. Akan tetapi kita di sini dalam kitab ini hanya ingin menjelaskan apa mazhab Ibn Taimiyah, bukan mengatakan apakah mazhab Ibn Taimiyah itu benar ataupun salah. Kita ajarkan dulu itu loh pendapatnya Ibn Taimiyah. Setelah itu silahkan Anda diskusikan itu benar atau salah. Karena kelompok-kelompok Wahabi ini ketika mengetahui jisim itu adalah klaim Ibn Taimiyah, mereka pun jijik, mereka pun tak. Nah, saya tulis di Facebook saya itu tentang klaim-klaim Ibn Taimiyah. Banyak orang-orang Wahabi itu tak suka, ini berdusta. Loh, kalau emang mereka itu terima dengan jisim dikatakan oleh Ibn Taimiyah, dia tidak akan mengatakan Habib berdusta, tapi buktikan ini salah. Sebenarnya itu kan, buktikan kalau ini salah, tapi tidak Habib berdusta, Syekh Said Foda berdusta, Habib melakukan distorsi, Habib macam ini, Habib macam itu. Saya rasa itu klaim-klaim yang sudah terjadi sebelum ke saya, kepada guru saya Syekh Said Foda sudah lama. Kalau Anda tengok beberapa ibarat-ibarat di kitab Kasyiful Usul banyak gila macam itu. Ayo. نريد هنا نصا طويلا ثم نعلق عليه توجيها وتيسيرا لفهمه. Ayo. Kalau dalam yang ke-8 ini kami sebutkan nas yang sangat panjang ya ini. Kemudian kami akan kami akan giring apa makna yang benar. Untuk apa? Untuk mudah untuk memahaminya. Qala Ibn Taimiyah fi Rad ala Ta'sis Taqdis Taklif. Ibn Taimiyah berkata dalam kitab beliau Ta'sis Taqdis ketika mengomentari perkataan Imam Razi bahwasanya al-mawjud itu imam mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz. Imam Razi imam mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz. Ibn Taimiyah semua mawjud mutahayyiz, tapi mutahayyiz ini imma qaimun bi nafsihi atau qaimun bi ghairihi la ya'bahul aqlu sahih.
Razi mengatakan mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz itu tidak ditolak oleh aqlus sharih. Apa katanya Ibn Taimiyah? Al-wajhu sabiq, الوجه السابع أن يقال لا نسلم أن العقل الصريح لا يأبى هذا التقسيم إذا بين معناه وزال عنه Ibn الاشتباه. Taimiyah tidak setuju katanya Imam Razi bahwasanya al-aqlus sharih tidak menolak al-mujud imma mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz. Bahwasanya ini tidak kami terima, aqlus sharih akan menolaknya kalau kita menjelaskan apa makna mutahayyiz wa ghairu mutahayyiz dan tidak ada istibah lagi. Nah, sekarang kamu Imam Razi, kamu mengatakan hal ini tidak ditolak oleh akal karena kamu tidak menjelaskan makna mutahayyiz wa ghairu mutahayyiz. Ay wa dzalika وذلك أن الحيز يراد به الأمر الوجودي المنفصل عن المتحيز ويراد به ما لا ينفصل عن المتحيز ولا يستلزم وجود غيره. Aywa, dan itu bahwasanya yang namanya hayyiz itu diinginkan, maksudnya dimasukkan dengan hayyiz itu perkara yang amrun wujudi al-munfasil. Macam ini, air ada di dalam termos. Termos ini hayyiz, amrun munfasil daripada apa namanya? Daripada air. Wa yuradu bihi ma la yanfasil anil mutahayyiz wa la yastalzimu wujudu ghairihi. Atau hayyiz itu imma amrun munfasil anil mutahayyiz atau perkara yang ghairu munfasil, yakni size-nya, ukuran ghairu ini termos mempunyai hayyiz. Hayyiz adalah sesuatu yang terpisah daripada termos. Aywa, yaitu itu size-nya, ukurannya. Ukuran ini apa coba? Apakah sesuatu yang munfasil daripada sesuatu? Tidak. Fa inna tahayyuzal alam wa ghairuhu minal ajsam la yastalzimu wujuda syai'in ghairihi. Ukuran ini, alam semesta mempunyai ukuran. Apakah alam semesta mempunyai ukuran yastalzimu wujuda ghairihi? Tidak. Alam semesta mempunyai ukuran, termos ini mempunyai ukuran, tidak menjadikan ada sesuatu yang lain selain termos. Akan tetapi hanya mengatakan termos ini terbina atas beberapa parts. Tapi kalau Anda mengatakan hayyiz adalah perkara yang munfasil daripada termos, daripada air, maka wujudul hayyiz yastalzimu wujuda syai'in akhar munfasilin anil air tadi itu, anil ma. Beza. Ibn Taimiyah yabdu anahu menolak yang hayyiz bermakna syai'un munfasil, tapi menerima hayyiz yang bermakna apa namanya? Size, ghairu munfasil anidza. Aywa. وبالجملة فالمتحيز إن أريد به ما يستلزم وجود شيء غيره لم ننازع فيما ذكره من التقسيم. Wabil jumlah secara umum, kalau makna hayyiz itu adalah syai'un munfasil, kami tidak komplain disebutkan oleh Imam Razi bahwasanya asy' imma mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz. Kalau makna mutahayyiz syai'un munfasilun anhu dengan arti fa al-mawjud imma lahu hayyizun munfasilun anhu aw laysa lahu hayyizun munfasilun anhu la munazid dzalika sahih. Taksim apa namanya? Benar, kami setuju. Tapi kalau maknanya hayyiz itu maknanya size. Macam mana? Sesuatu yang yalzamin taraqqub dan yalzamin makaniyah, tapi tidak ada apa namanya? Tidak yalzamin syai'un munfasilun ghairuhu. Ayo. فإن العقل يعلم أن الموجود قد يكون في حيز منفصل عنه وقد لا يكون. Karena yang namanya akal itu mengetahui bahwasanya maujud itu imma an yakuna fi hayyiz munfasil atau fi ghairi hayyizin munfasil anhu. Hadza huwa aqlus sharih. Kalau emang yang maknanya Imam Razi semacam itu ya kami terima. Walakin hadza la yadur. Ini tidak yadur dengan akidah kami. Karena memang kita tidak mengatakan Allah berada di dalam alam semesta, tidak. Fa innal munazi innama da'al ilma daruri anal mujud la yakuna dakhilal alam wala kharijah wa lam yadhkuril mutahayyiz. Karena yang munazi itu mengklaim secara ilma daruri bahwasanya al mujud tidak ada di luar atau di dalam alam, tapi dia tidak mengatakan mutahayyiz. Ayo, kadzalika وكذلك إن أريد بالمتحيز الجسم فقط دون العرض فقد علم أن الموجود فيه. Aywa. Begitu pula kalau dia itu menginginkan dengan lafzul hayyiz itu hanya jisim saja, bukan arad, maka sudah diketahui yakni al-mutahayyiz itu jisim saja tanpa aradnya. Maka sudah diketahui bahwasanya al-mawjud itu di dalam mawjud, di dalam apa namanya kata-kata mawjud, di dalamnya itu ada ajsamun wa sifatun yaqumu biha. Aywa. Wa in kana hadza fihi nizam wa minan nas wa in kana fihi, dibilang di dalam mawjud itu ada yang ajsam dan yang mempunyai sifat, walaupun di dalam kisim ini ada niza di dalamnya.
dan sebagian daripada ulama atau orang ada yang mengatakan la maujuda ilal jisim. Aywa. Wa hadha tanazun fi hadha taqsim. Aywa, wa hadha tunazi hadha taqsim. Tunazi. Kan Imam Razi kan apa? Al mawjud imma mutahayyiz aw ghairu mutahayyiz. Padahal sebagian orang mengatakan la maujuda ilal jisim. La maujuda ilal jisim. Maknanya semua mawjud itu pasti mutahayyiz. Ini tidak sesuai dengan klaimnya Imam Razi al mawjud imma mutahayyiz aw ghairu mutahayyiz. Karena itu orang yang mengatakan al mawjud yakni la yujadu ilal jisim bertentangan dengan klaimnya Imam Razi. Ayo. Wa yaqulu la usallimu anna al-aqla sharih la yaqba taqsim al-mawjudi ila ma yakunu mutahayyizan aw ghairu mutahayyizin. Ayo. Dan dia yang mengatakan la mawjuda ilal jisim mengatakan aku tidak terima al-aqlu sharih itu tidak menolak apa yang kamu katakan Imam Razi bahwasanya al-mawjud imma mutahayyiz au ghairu mutahayyiz. Aku menolak itu. Aku mengatakan akal sharih menolaknya karena aku mengatakan la mawjuda ilal jisim. Aywa. Lakin laisa al-ghurdu al-kalama min jihati haula'i faqat bal yuqalu kalaman 'amman idza la hajata ila hadhihi. Akan tetapi bukan maksud saya itu kalam di dalam jihad haula saja yang mempunyai taksim-taksim yang berbeza dengan Imam Razi. Akan tetapi kita katakan kalamun aman karena kita tidak perlu pendapat-pendapat ini. Faida arada bil hasil, ayo. Faida arada bil hasil fil hayyizi al mutahayyizi asalatan aw tab'an wa lam yu'ayyin bil hayyizi amran wujudiyan munfasilan. Kalau seumpamanya arada bil hasil, kalau hasilnya, kalau dia itu mengatakan menginginkan dengan ringkasan di dalam hayyiz bahwasanya makna hayyiz itu secara ringkas adalah al mutahayyiz asolatan atau tabaan. Wallahu a'lam, mungkin asolatan itu yang mempunyai size, tabaan itu yang dakhil syai'un munfasilin anhu ghairuhu yani. Dan walam yu'ayyin bil hayyiz amran wujudiyan munfasilan anhu, dan dia tidak mengatakan makna hayyiz itu adalah sesuatu yang munfasil wujudi daripadanya. Kan Imam Razi hanya mengatakan mutahayyiz aw ghairu mutahayyiz tanpa mengatakan ini mutahayyiz tabaan atau asolatan, tanpa menspesifikkan hayiznya itu adalah hayiz yang wujudi atau hayiz yang adami. Kalau wujudi saya tidak setuju. Maksudnya kalau wujudi saya pun setuju dengan Anda Imam Razi, tapi kalau hayiz dengan makna amrun adami, mohon maaf, hada min aqdami sifatin indi. Hada. Ayo. Lam yusallim lahu munazi'u anna al-aqla sharih la yaqba taqsim al-mawjudi ila ma yakunu hasilan bil hayyizi wa ma la yakunu hak. Selama Imam Razi tidak menentukan bahwasanya makna hayyiz itu adalah amrun wujudi munfasilin anil mutahayyiz, maka yang bertentangan dengannya tidak akan terima bahwasanya aqlu sharih tidak menolaknya, pasti menolaknya. Pasti menolaknya. Ayo. Annal aqlu sharih la ya'ba taqsimul mawjud ila ma yakunu hasilan fil hayyiz wa ma la yakunu hasilan fihi. La bi makna annal aql ya'lamu jawaza dzalik fil kharij kama taqaddam. Bukan dengan arti akal itu memperbolehkan hal itu fil kharij, yakni yang dikatakan oleh Imam Razi annal aql annal mawjud imma mutahayyiz aw ghairu mutahayyiz. Lah, kalau Anda ingin itu diterima oleh aqlu sharih, Anda mesti yuqayyid al mawjud imma mutahayyizun bihayyizin munfasil aula. Pada saat itu aqlu sharih layak bah. Tapi kalau Anda atlak semacam ini, mohon maaf, al aqlu sharih ya bah. Aqlu sharih ya bah. Karena kita mengatakan la maujuda ilal jisim, dan Allah mempunyai hayyiz yang mana hayyiz itu bukan perkara yang munfasilun anhu, yaitu Allah mempunyai ukuran, mempunyai hayyiz, mempunyai makan, dan itu adalah sifat yang paling agung dari kepada kepada Allah. Dan saya tidak akan menerima bahwasanya al aqlu sharih la yaqbal, aqlu sharih yaqbalu. Ayo. Bal naqulu al aqlu sharih ya'lamu imtina'a dzalika mimma saraha dawul uqul as-sharihah. Ayo, bal na'lam bahwasanya aqlu sharih apa? Aqlu sharih la ya'lamu imtina'a dzalik. Kita mengetahui bahwasanya kalau maknanya al-mawjud la yakunu illa mutahayyiz aw ghairu mutahayyiz dengan arti hayyiz itu syai'un ghairu munfasilin anillah, aqlu sharih ya'lam annahu la yamtani'u dzalik, bahwasanya itu tidak ada masalah. Yang layak bahu itu adalah
al-mawjud imma mutahayyizun bihayyizin adami atau qaimun bil mutahayyiz, yakni imma mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz, cuma dengan arti mutahayyiz ini amrun adami. Pada saat itu al-aqal ya'lamu imtina ada. So tengok hatta ibaratnya Ibn Taimiyah fihi hakada fihi hakada. Wallah ada ibarat-ibarat yang susah untuk difahami dan pusing-pusing semacam ini. Dalil mazhab ini, kitab ini bermasalah. Karena kita sebagai ahli sunnah itu tidak mengarang kitab-kitab semacam ini. Kitab-kitab yang apa? Pusing-pusing semacam ini. Semua ibaratnya sholihah semua. Rata-rata sholihah semacam itu. Ayo. Bal naqulu al-aqlu as-sarih ya'lamu imtina'a dhalika mimma saraha dawul uqul as-sarihah min a'immatil Islam wa ulama'ihim bi anna al-aqla yamna'u dhalik. Bahkan kita mengatakan taksimnya Imam Razi itu al-mawjud imam mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz itu apa namanya? Akal as-sarih mengatakan ini tidak mungkin dan ditasrih oleh dawil uquli sharihah daripada a'immatul Islam wa ulama'ihim bahwasanya akal melarang itu. Walam ya'rid ala dawil as-sarih hadza illa anqarahu nafahu idza faham idza fuhima haqiqatul. Jadi kalau makna ini diberikan kepada aklu sharih dan memahaminya pasti ditolak taksimnya Imam Razi itu. Ayo. Wa amma man lam yunkir aqlahu dhalik wa amma man lam yunkir aqluhu dhalik fali'annahu lam ya'ridhu 'ala al-aqli sharih. Kalau ada akal yang tidak menafikan kalamnya Imam Razi, maknanya dia belum menyodorkannya kepada aklus sharih. Yang menolaknya mungkin akal-akalan saja. Bukan akal yang hakiki ya. Fa inna sharih wal mahdul khalis alladzi la yashubbu hawa wala jahl. Karena akal sharih itu akal yang murni yang masih belum terkontaminasi dengan hawa nafsu dan kebodohan ya, yakni akalnya Imam Razi qad ta'arrada alaihi jahlun wa hawa. Karena itu layak bahu taksim itu. Kalau la ya ta'arrad alaihi jahlun wa hawa qat'an saya hadat taksim wa saya bahadat taksim wa fi hadan nas. Cukup ini adalah dari sini kalamnya Ibn Taimiyah, kalamnya Syekh Saiful. Ayo. Wa fi hadan nasi yusarrihu Ibn Taimiyah anna al-aqla as-sarih yunkiru an yakuna hunaka mawjudun la mutahayyizin wa la qa'imin bi mutahayyizin. Di dalam nas sharih ini Ibn Taimiyah itu mengatakan yusarrih secara jelas mengatakan aklu sharih mengingkari bahwasanya di sana ada mawjud yang tidak mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz, dan ini adalah yang ditasrih oleh ulama Islam dan para imam-imamnya, dan tidak boleh ada mawjud yang ghairu mutahayyiz wala qaimun bil mutahayyiz. Tidak boleh ada perkara semacam ini menurut dawil uquli sharihah yang masih belum terkontaminasi dengan hawa nafsu dan kebodohan. Wa huwa la yuqarriru aywa wa huwa la yuqarriru dhalika ala lisanil mukhalifina lirrazi faqat bal yaquluhu kalaman 'aman kama tara. Ini tidak takrir kepada yakni kalam ini, tidak beliau itu menukil daripada orang-orang yang tidak setuju kepada Imam Razi, tapi beliau mengatakan kalamun am. Kan tengok yang tadi itu balapa namanya nasuku kalaman aman toh. So tengok lakin laisal gharadul kalam min jihatiha ulai faqat, yakni kita tidak mengatakan ini daripada jihad mukhalifina lil Imam Razi saja, akan tetapi kita mengatakan kalamun am. Jadi ada orang Imam Razi mengatakan taksim dan al-mujud imam mutahayyiz wa imam ghairu mutahayyiz. Kemudian ada orang yang tidak setuju. Ibn Taimiyah menukil kalam-kalam yang tidak setuju. Tapi Ibn Taimiyah aku tak nak berbicara atas orang yang tidak setuju ini. Tapi aku pun juga ingin berkata tentang perkara yang umum. Bigotin nador kalamnya Imam Razi atau bigotin nador kalam yang tidak setuju dengan Imam Razi. Kalam am ini saya setuju dengan orang yang tidak setuju dengan Imam Razi, hadza huwa. Aywa wa yasukuhu ala, dan beliau menulisnya dalam konteks ini adalah pendapat a'immatul Islam dan para ulamanya, dengan arti bahwasanya imam-imam di Islam dan ulama-ulamanya itu juga mengatakan pendapat ini di dalam pikiran Ibn Taimiyah wala raiba fi annahu, dan pasti kan Ibn Taimiyah sepakat dengan ulama-ulama Islam, kan tidak mungkin ini adalah pendapat jumhur ulama Islam kemudian dia apa namanya bertentangan dengan ulama Islam. Mahadal kalam ya. Ibn Taimiyah mengatakan memang al-mawjud imma
mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz, dan ini adalah pendapat a'immatul Islam. Walastu aqulu dzalik. Gimana? Seharusnya kalau ini kaul ulama'il Islam, dia setuju dengan kaulnya ulama'il Islam. Ayo.